Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Januari 2022, tokoh-tokoh adat dari Balikpapan dan dari Penajam Pasir Utara telah sampai di Polda Kaltim untuk menyampaikan laporan secara resmi terkait dugaan penghinaan terhadap warga Kalimantan, khususnya warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hulu Dayak, Hulu Pasir, Hulu Dayak, Hulu Pasir. Hulu. Kurang lebih kawan-kawan 200 orang. Ada perwakilan perempuan Bawe Pasir dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ketua. Alur ngidur. Langsung ke sana, nanti sudah ditunggu. Ya, baik. Oh, kemana Pak? Ke Reskrim. Kan mereka sudah ke Kudus tadi. Ya. Jadi perwakilan masyarakat adat masuk ke ruang Reskrim Polda Kaltim. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung di live saya. Pak Musa. Langsung ya? Kalau yang dari kan Deyani kan? Ya. Empat itu biar ambil sekian. Perwakilan yang lain sini, kondisi yang lain bisa duduk di depan itu aja, supaya tidak panas. Perwakilan sudah ini Pak.
Terima kasih dukungan teman-teman atas Ya, memang ini secara spontan ya, kami menyikapi apa yang sedang terjadi, terutama yang sementara kita sudah tahu semua viral itu seorang yang bernama Edi Mulyadi ya, dan saya juga tadi malam sampai hari ini juga ditelepon dari berbagai penjuru Kalimantan ya, baik Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, Barat, terlebih Kalimantan Timur ya. Pada prinsipnya kami seluruh masyarakat Dayak, masyarakat asli Kalimantan, kita menyatakan sangat keberatan dan mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS ya, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat jin buang anak. Itu penghinaan yang sangat-sangat yang sangat-sangat keji menurut kami, gitu ya, disampaikan seperti itu. Nah, kami ini datang, kami tadi kumpul ya di markas pusat Kopat Borneo di MT Haryono, dan juga di situ adalah kantor atau sekretariat Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Tapi yang hadir di sini ya, kami dari Penajam juga ada. Ini kebetulan beliau Pak Musa ini Ketua Lembaga Adat Pasir beserta rombongan. Kemudian Ibu Helena Ketua Dewan Adat Dayak Penajam Pasar Utara, dan saya selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Dan ini ada Sekjen Kopat Borneo mewakili Kopat Borneo, dan saya juga sebagai pimpinan tertinggi dari Kopat Borneo untuk Kalimantan. Ya, kami datang ke Polda Kaltim ini untuk menyampaikan laporan kami. Ya, kami ingin melaporkan Edi Mulyadi ini supaya aparat kepolisian segera menangkap ini. Ini sangat meresahkan dan sangat menciderai, ya, kebinekaan, persatuan, kesatuan. Sementara Kalimantan Timur ini, kita tahu Kalimantan Timur ini penyumbang devisa terbesar untuk APBN Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka. Jadi kalau dia menyatakan seperti itu, ya, itu sangat betul-betul sangat keji menurut kami. Apalagi orang Kalimantan di dalam viral video itu menyatakan disebut apa di situ? Ya, monyet, ya kan? Disebut tempat jin buang anak. Jadi kita semua ini dianggap seperti jin juga gitu. Ya kan? Jadi ini menyatakan pada prinsipnya kami sangat menolak dengan keras dan minta supaya kepolisian segera menangkap. Kalau tidak, kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Dan ini serentak, besok pun juga akan serentak seluruh Kalimantan. Harapan masyarakat adat Dayak dan asli Pasir Kalimantan di sini harus menghadap, ya. Nah, khususnya tadi Penajam ya, Dan karena kami, yang paling ini itu Penajam. Dan kami dari Penajam Pasir Utara, dari Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Pasir meminta untuk kepada saudara Edi Mulyadi CS akan kami jatuhkan hukuman adat. Hukum adat Itu mutlak, harus. tidak bisa diganggu. Harus. Bola Pasir. Harus.
Ya, oke ya. Ya, terima kasih dulu ya. Kami mau ke reskrim dulu. Oke, ya. Rekan-rekan wartawan mohon izin biar beliau-beliau ke tim susu. Selesai itu hasil dari sana nanti konfirmasi di depan background tim susu ini. Ya, mohon izin. Ke kanan. Perwakilan. Masuk aja ini perwakilan. Ada begini. Mau 100 nah yang nonton. Sebagian boleh di luar kalau tidak cukup. Karena baru relokasi. Enggak. Kalau ada yang mau dokumentasi berapa ini boleh silakan. Tunggu ya. Oke. Syukur. Tunggu sebentar Bapak ya, sabar ya. Beliau juga baru keluar kelompok kedua tadi dari KNPI. Tadi yang pertama datang forum Batubara, yang kedua datang dari KNPI ya. Ini bapak-bapak dan ibu rupanya gabungan dari kelompok kedua. Semangat bunda, semangat. Mudah-mudahan ke depan jadi mampus sekali. Nanti jangan kita laporkan khusus. Saat ini perwakilan masyarakat adat Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara berada di Polda Kaltim untuk melaporkan saudara Edi CS yang diduga menghina Kalimantan Timur, terkhususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan Bapak Abraham Tinus dan Ketua DAD Kabupaten Penajam Pasir Utara Ibu Helena, Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Musa, Ketua Perhimpunan Bawai Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara Ibu Ida Tuti Rusintan, Ketua Kopat Distrik PPU Bapak Ervan, dan rekan-rekan tokoh yang ada di Balikpapan. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Oke, kalau nggak cepat satu-satu. Ya, ada yang perlu ditunggu? Masuk aja. Cepat semua, kalau tidak ya mohon maaf. Oke, cukup. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya. Perkenalkan saya Kompol Sugeng Subagio, Cyber Defense Densus Polda Kaltim.
izin sebelum saya menyampaikan, barangkali saya akan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan Bapak Ibu datang ke kami, dan kami akan dengarkan dan nanti kita akan sama-sama. Mohon silakan yang mewakili dari Bapak siapa, perkenalkan biar kami juga kenal. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga Pak Ketua datang. Pak Antoni yang sudah saya kenal lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Fabrian Dinus. Saya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan dan sekaligus pimpinan Komando Pusaka Adat Dayak Borneo atau Kopat Borneo. Ya, dalam jabatan sebagai Panglima Kopat Borneo untuk seluruh Kalimantan. Kemudian di samping saya ini Pak John, Sekjen Kopat Borneo. Kemudian Ibu Helena, beliau ini Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara. PPU. Nah, kemudian yang di sebelah beliau Pak Musa sebagai Ketua Lembaga Adat Pasir Penajam Pasir Utara, serta dengan ya Ketua apa? Ini prestasi baru dari Pasir. Nah, kemudian ini Pak Dewan Pauk ini sebagai Komandan Resort, jadi untuk Kalimantan Timur, Kopat Borneo. Di sebelah sana ada tim dukung kami juga, dan masih ada beberapa yang tidak sempat hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang diberikan. Tadi memang saya kontak pada Pak Dir Detail untuk komunikasi, rupanya beliau kesini sudah bolak-balik juga telepon tadi. Ya, pada prinsipnya begini. Jadi ini sebenarnya aksi spontan kami, Pak. Ya, aksi spontan kami sebagai respon atau reaksi terhadap apa yang sedang viral di media massa. Nah, sampai hari ini saya bolak-balik juga ditelepon dari berbagai penjuru, dari Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, dari Utara nih. Jadi kemungkinan besar hari ini sampai besok itu akan ada gerakan secara serentak, ya, menyatakan penolakan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Ya, jadi kami datang ke sini untuk menyampaikan laporan. Artinya kami melaporkan saudara Edi Mulyadi, ya, karena kami anggap sudah memenuhi unsur pidana itu, ada unsur saranya, ada unsur pelecehan, ada unsur penghasutan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pidana. Dan itu sangat melukai kami sebagai masyarakat Kalimantan, apalagi di sini Penajam Pasir Utara yang memang lokasi titik 0 IKN, ya. Nah, kami sangat menghentam keras dari apa yang disampaikan ini, dan semua itu tidak benar. Ya. Jadi kami meminta kepolisian, di surat pernyataan kita nanti akan kita serahkan juga, ya. Dan kami minta dengan sangat untuk Reskrim Polda Kaltim untuk bisa menindaklanjuti ini dan juga menyampaikan ke Bareskrim untuk segera menangkap. Kami sudah sangat meresahkan. Coba kita khawatirkan ini reaksi ini bukan main-main ini, karena kita anggap ini betul-betul luar biasa ya, penghinaan yang disampaikan itu. Sementara kita tahu Kalimantan Timur ini sejak Indonesia merdeka itu penyumbang devisa terbesar ya untuk APBN Republik Indonesia. Masa dianggap seperti itu ya? Dan pada prinsipnya kami semua kemarin sudah pertemuan dengan Pansus ya. Seluruh tokoh-tokoh asli Kalimantan sudah diundang dan kami sudah bertemu dengan Pansus. Kami sudah menyatakan dukungan penuh terhadap ibu kota negara ini. Itu sebelum adanya penetapan tanggal 18 kemarin sudah ditetapkan bahwa Kalimantan Timur sudah ditetapkan, disahkan undang. Kami juga banyak yang minta maaf, tapi masih dengan sombong ya, menyampaikan itu. Tidak ada kata maaf dan klarifikasinya, basa-basi aja. Ya, jadi prinsipnya kami tetap menuntut kepolisian untuk bisa menindaklanjuti kepada hukum. Demikian, Pak. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepolisian dari Polda, teman-teman tokoh-tokoh adat, rakyat, dan juga teman-teman dari Polda. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Mus, Ketua Lembaga Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedatangan kami kemari sama dengan apa yang disampaikan oleh kami tadi, bahwa pemeriksaan apa yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi. Karena apa? Ini juga akan merusak daripada ketentraman, keamanan kami khususnya orang Kalimantan, dan ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Dan ini harus Kapolda Kaltim dan Kapolri harus secepatnya menangkap orang ini, karena menurut kami orangnya provokator yang bisa memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Langsung kalau masih ada yang bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak. Terkait dengan Edi Mulyadi CS ini, kami dari masyarakat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara merasa tidak terima, merasa keberatan sekaligus merasa terhina. Menurut hemat kami juga, setelah kami cermati bahasa-bahasa yang disampaikan, kita tahu bahwa selama ini berbagai macam cara dari kaum radikalis untuk mengganggu pemerintahan resmi yang ada. Nah, dengan adanya IKN ini, kemudian ini mereka jadikan lagi bahan untuk dijadikan gorengan lah, ibarat gorengan baru lagi, seperti itu. Jadi dengan alasan itu, kami dari masyarakat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas Edi Mulyadi CS, karena jika tidak segera ditangani, meskipun ada klarifikasi dari beliau dan kawan-kawan, tapi itu sudah kami anggap terlambat. Kami mohon segera ditindak tegas karena ini merupakan ancaman bagi proses rencana pemindahan ibu kota negara baru ke Penajam Pasir Utara. Dan yang kedua, kami juga akan menyampaikan kepada aparat kepolisian bahwa kami dari masyarakat adat yang di Pasir Utara menjatuhkan hukum adat kepada Edi Mulyadi CS, dan kami minta aparat kepolisian untuk bisa menghadirkan Edi Mulyadi CS ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Setuju. Boleh Pasir. Untuk pelaksanaan prosesi hukum adat yang dimaksud. Seperti itu. Mungkin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang terakhir. Coba. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak-bapak yang sudah menerima kita, Polda Kaltim, Bapak kita. Saya hanya ingin menegaskan sekaligus membuat penegasan saja. Tadi secara umum sudah disampaikan oleh para tokoh mengenai apa tujuan kami ini. Nah, dari sisi organisasi, Pak, kenapa kami harus langsung di Polda Kaltim? Karena kami melihat indikasinya ini ada unsur pidananya. Nah, kami tidak ingin bergerak kemudian melakukan langkah dengan cara kami. Kami menghargai aparat keamanan yang memiliki hak penuh untuk menindaklanjuti masalah yang sedang berkembang ini, Pak. Jadi sekali lagi kami secara organisasi berharap apa yang disampaikan tadi tokoh-tokoh kami itulah yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Kami sangat yakin pihak kepolisian sudah melihat dan sudah menindaklanjuti. Walaupun kami baru hari ini datang ke Polda Kaltim. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih untuk diterimanya kami, dan kami berharap mohon dipantau
semua pergerakan yang ada, sehingga kemudian tidak ada yang di luar kontrol. Nah, kami secara organisasi kami pastikan ketika kami sudah menyatakan bahwa ini dilanjut proses hukum dan proses adat yang tadi disampaikan, maka kami akan menunggu saja. Itu mungkin penegasan dari kami, Pak. Sekali lagi terima kasih untuk jamuan pada siang hari ini. Terima kasih. Dalam sedikit aja Pak, jadi penekanannya ada dua hal, hukum positifnya, proses hukum, dan kedua proses hukum adat itu gitu, itu aja. 333. Kalau dari PDKT juga kan, nah kalau ini sama kami tadi kami sama-sama nih rombongan cuma ada Leh, bawa sini, Leh. Leh, Bu Lampang sini. Bulampang di sini Bulampang. Oke. Kami Bulampang sudah menyampaikan ini, nanti tinggal Bulampang kan dari PDKT kan. Nah, ini ada pengurus PDKT juga di sini. Ambil nafas. Ini diserahkan secara resmi nanti. Baru tiba. Perkenalkan, nama saya Lampang Biu. Saya Ketua Persatuan Dayak Pemimpinan Timur. Di sini kami hadir dengan lebih dari 10 orang dari pengurus PDKT Balikpapan. Kami datang melaporkan ujian kebencian dan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi, dan kami sangat peduli dengan kondisi keamanan ketertiban yang ada di Kalimantan Timur, sehingga kami dari Persatuan Dayak Pemimpinan Timur Kota Balikpapan meminta supaya dari Polda Kaltim bisa tindak lanjuti video ini, dan kami berharap supaya secepatnya untuk bisa ditangkap dan bisa aman dan tentram mempastikan Kalimantan Timur ini, apalagi tujuan kita mau IKN supaya program kita tetap bisa terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengutuk keras Pak Edi Mulyadi yang sudah memberikan yang membuat onaran di dalam negeri kita ini sehingga mengganggu kinerja pemerintah kita. Kami berharap dengan tegas supaya Pak Edi Mulyadi tindak hukum, dan kami dari adat juga mau supaya beliau juga mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan di video. Oke, masih ada lagi yang mau menyampaikan? Saran, masukan, pendapat? Cukup? Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di ruangan ini dengan maksud dan tujuan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dalam hati Bapak Ibu. Kami pun memahami sama Pak sebenarnya. Dan terkait dengan kasus video yang lalu viral terkait ujaran atau pernyataan saudara EW yang di medsos yang sekarang viral, kami pun juga ada koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, dan kemarin juga menyampaikan termasuk sampai hari ini langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap TM ini. Ya. Memang secara resmi warga masyarakat Kaltim khususnya yang ada di Balikpapan yang membuat laporan baru hari ini ya, secara resmi membuat laporan pengaduan ke kami, tetapi bukan berarti kami tidak melarang dari jadwal hari kemarin kami kalikan untuk menentukan termasuk kita
jangan besok ditraktir kok belum dibawa sini ya. Sangat banyak karena kita tahu bahwa supaya tidak salah langkah, nanti kalau ada kelemahan di kita dijadikan atau di apa istilahnya dibuka balik, kita penyidik nanti bukan kita takut tidak, tapi supaya kita menghindari salah tindak, maka tahapan-tahapan proses penyidikan harus benar-benar kita laksanakan sehingga biar semuanya jalan lancar, mulus, tidak ada masalah ya. Karena mekanisme khusus penanganan tindak pidana ITE atau sektor ini, mekanisme yang ditetapkan oleh Mabes Polri, lalu Baris Krim Polri, bahwa kita saat akan melakukan kasus yang indikasi SARA seperti ini, kita gelarnya pun harus dengan Mabes, tidak boleh hanya gelar internal Polda. Walaupun gelar dengan Mabes secara virtual atau itu tetap kita harus laksanakan. Nanti tahapan ini kita setelah terima pengaduan atau laporan polisi, kemudian kita klarifikasi kepada para pihak yang terkait, saksi-saksi dan sebagainya, kita kumpulkan alat bukti, barang bukti yang lain. Kemudian setelah kita nilai cukup alat buktinya, baru kita minta gelar dengan Mabes. Yang mudah-mudahan dari Mabes bisa secepatnya bisa menetapkan waktu gelar untuk naik sidik, karena prosesnya memang demikian ya. Kita mengikuti alur yang sudah ada supaya tahapan proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan secara mekanisme. Tadi sudah beberapa forum atau lembaga yang sebelumnya bapak-bapak ibu datang tadi sudah ada 3 juga yang jangan undang-undangnya sama, tapi intinya ini terkait laporan polisi ini sudah dalam proses pembuatan. Kemudian keterwakilan dari masing-masing lembaga atau perkumpulan atau organisasi atau bentuk namanya organisasi ya, mungkin nanti dari pihak PPKT atau dari pihak yang mungkin silakan mungkin kalau sudah ada sedikit pernyataan tertulis atau kumpulin, nanti kami juga akan laporan kepada Mabes bahwa yang keberatan atas pernyataan EM ini bukan 1-2 orang, tapi banyak orang, banyak kelompok masyarakat, banyak organisasi masyarakat, sehingga minta untuk kasus ini atensi. Karena memang dari saya ke Mabes sudah menyampaikan bahwa ini jadi kasus atensi Pak Kapolri. Kemudian kalau tidak ada perubahan, nanti siang juga ada rapat dengan pendapat antara Pak Kapolri dengan DPR, Komisi 3 DPR RI. Tidak menutup kemungkinan masalah ini ditanya juga. Kami terima kasih kepada masyarakat Kaltim khususnya yang sudah merespon atas video itu, kemudian membuat laporan sehingga sebagai dasar kami melakukan proses penyidikan dan penyidikan. Mungkin nanti untuk keterwakilan daripada elemen masyarakat, saya mohon ketersediaan mungkin dari Bapak atau Ibu bersedia untuk diminta keterangan sebagai saksi Pak ya. Nanti prosesnya kita buat ke pemeriksaan, tapi memang perlu waktu agak lama sedikit. Karena kan mesti bertanya dan menyampaikan perlu waktu. Silakan saja kesepakatan siapa nggak mungkin semuanya akan ya. Karena kami juga ada batasan personel, mungkin perwakilan saja salah satu misalkan dari PDKT, diwakili saham dari Bapak. Kemudian kalau toh tidak sempat hari ini, mohon boleh dikatakan nomor handphone saya sehingga kita konfirmasi biar kami jadwalkan kalau sempat. Karena terbatas personel saya, Pak, karena kan staf saya cuma ada 10 orang, jadi kalau misalkan hari ini lebih 10 orang mungkin yang lainnya kita jadwalkan besok atau nanti kalau setelah proses penyidikan baru kita buat panggilan atau kita konfirmasi. Mungkin boleh dicatat nomor telepon saya 0811 59 82 56 dengan kompol Sugeng sebagai asisten cyber. Jadi mohon izin nanti kalau Bapak telepon misalkan belum terangkan mungkin bisa di WA dulu misalkan nama ini dari mana supaya saya tahu ya. Kami tidak ya 0811 59 82 56. Insya Allah nggak pernah mati Pak Abi full. Mungkin itu yang perlu kami tanggapi apa yang menjadi unek Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di hari ini. Kemudian mohon berkenan tadi disiapkan di dulu, kemudian surat pernyataan sikap kalau memang ada
yang disampaikan kepada kami saya kompuler. Kemudian kalau mau bikin testimoni begitu pada ruang demokrasi boleh video singkat apa kami juga saya laporkan kepada sekretarisnya. Kemarin Pak dari Pak Jen sudah sampaikan akan asistensi kasus ini mungkin bahkan direktur tindak pidana cyber atau Wakabarekrim akan turun set up penanganan kasus ini karena begitu masalah seriusnya kasus ini yang diucapkan oleh daerah ini siapapun yang mendengarkan memang tidak nyaman. Sudah saya sendiri juga pasang seperti itu karena kami juga cari nafkah kerja tinggal juga Kalimantan dan kepada wilayah kita. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya, mungkin singkat saja nanti kopi ada yang mau tinggal kita ada. Mungkin salah satu kalau sudah ada yang ditunjuk mewakili boleh nanti kalau berkenan kalau hari ini masih dibuat BA informasi boleh. Nah, Karena memang kita belum mempersiapkan, kita ada dulu apakah mengizinkan. Ini yang pernyataan oh pernyataan boleh. Kalau pernyataan nih nggak apa-apa. Kalau data pendukung kan paling di video itu jangan nah, sama aja. Karena video kan cuma satu video cuma video ya. Ada juga. Kalau mau untuk penyerahan simbolis di dokumentasi juga boleh bagian nanti untuk dokumentasi biar kita sama-sama ini. Apa kita tanya? Kalau dokumentasi ya. Apa pastinya ya? Kalau Bun, aku like foto Bun. Biar kelihatan banyak kan. Serahkan ketua sambil bicara ketua. Kami mewakili masyarakat Pasir jadi mudahi segera ditangkap dan proses hukum secepatnya. Ada lagi? Telah selesai serah terima dari laporan masyarakat adat khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara yang diwakilkan oleh Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Musa, Ibu Helena, dan Ketua Perhimpunan Bawe Pasir, Ketua Kopat Distrik PPU banyak yang nonton. Oh iya betul, mantap nih. Bu Agus nonton juga ya. Bu Agus nonton juga ya. Kaget lagi dia. Waduh, kok amat dari sini lah. Ngeri. Orang banyak. Ini di Facebook aja.
Mana Pak Irfan? Sip. Saya belum. Pakai tahun ini. Mana aja kata kebun di dalam. Pak anu Pak Musa, Ketua Lembaga Adat Pasir PPU. Ibu Helena, Ketua DAD PPH. Yang sebelahnya Ketua Perhimpunan Bawi Pasir, Perempuan Pasir. 1.400. Bapak Ibu mohon izin, ini demi kenyamanan Bapak Ibu dan kita bersama, setiap kelompok yang sudah diterima oleh Krimsus, kita akan melaksanakan, biasanya bapak-bapak akan diadakan oleh wartawan seluruh yang ada di Kaltim ini. Jadi nanti bapak-bapak seperti ibu yang tadi yang ke satu kedua turun di tangga itu kan ada tangga itu. Nah bapak-bapak ibu foto bersama di situ, kemudian wawancara di situ sehingga satu tidak mengganggu jalan, kedua bukti lapor bahwa bapak sudah sampai Polda. Tadi nomor 1, 2 seperti itu. Jadi nanti demi tertibnya kita samakan aja dengan kelompok. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, kurang lebih 1.500 yang lihat. Oke, kita saat ini beranjak ke Convent River. Siap, Komandan. Di Kapolda Kaltim, bro. Bro. Bawe Pasir. Abang, makasih semuanya. Bun, sebelah ketua Bun, konvensi pers Bun. Biar saya punya anak payung. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Statement ketua 2.000 orang yang nonton. Ya. Silakan. Ya, kami ini dari komunitas masyarakat Dayak. Yang pertama ya PPU dan Balikpapan, ya Penajam Pasir Utara dan Balikpapan. Jadi saya sendiri Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan sekaligus selaku Panglima Kopat Borneo.
kemudian Ibu Helena selaku Ketua Dewan Adat Dayak Penajam Pasir Utara, dan di samping lagi Pak Musa, Ketua Lembaga Adat Pasir, dan Ibu dari Lembaga Pasir juga. Ya, jadi kami sudah melaporkan ke Krimsus, dan kami sudah diterima oleh Kasubdit Cyber menyampaikan laporan kami berkaitan dengan video viral dari Edi Mulyadi yang sangat Edi Mulyadi CS ya, yang sangat melukai, bahkan menurut kami itu adalah bahasa yang sangat keji ya terhadap masyarakat Kalimantan. Nah, jadi kita dianggap sebagai monyet, kita dianggap sebagai tempat buang anak jin, ya, jin buang anak. Nah, itu sangat melukai kami. Jadi kami sudah menyatakan tadi meminta kepolisian Reskrim Khusus dilanjutkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim untuk segera menangkap yang bersangkutan ini supaya tidak terus-menerus meresahkan masyarakat. Dan itu yang pertama. Kemudian kedua, kami juga menuntut dihukum secara adat saudara Edi Mulyadi. Itu permintaan kami, dan dia harus dihadirkan di Kalimantan Timur menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat Kalimantan Timur terutama. Khusus masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara secara khusus. Nah, demikian kami sampaikan, terima kasih, kami sudah diterima oleh Krimsus, dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjutinya. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Belum. Sambil jalan Ketua, komentarnya hari ini Ketua sama Bu Helena. Terima kasih, laporan sudah kita sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sangat berharap laporan ini segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan konflik atau riak-riak baru, khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena ini tidak segera ditindaklanjuti akan muncul banyak gejolak yang akan kita takut diulangi oleh provokator yang ingin mengacaukan atau membuat pemindahan IKN baru itu gagal ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti itu. Bawa Pasir, ada yang mau disampaikan? Tangkap, bawa ke Penajam, hukum adat. Tuh, 2.200 yang nonton nih. Hari ini secara resmi Lembaga Adat Pasir bersama kawan-kawan DAD Kabupaten Borneo melaporkan kepada Polda Kaltim agar Edi Mulyadi segera ditangkap dan harus tindak adat bawa ke Penajam. Oke. Bah, 2.000 yang nonton. Biar kau lihat Edi CS. Di mana, Mas? Kau bilang monyet Kalimantan Akun saya cantik-cantik. sendiri. Kuntilanaknya cantik-cantik kalau di PPU. Lihat, iya. Nanti tergoda. Pernah kamu dirongket monyetnya? Monyetnya kuntilanaknya PPU. Kalimantan lo cantik-cantik loh nih. Ini genderuannya PPU lah. Ayo, berani. Digoyang nih. Masih mau digoyang sama genderuwo. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah 2.000 lebih yang nonton. Tetap semangat, kita jaga harkat martabat kita sebagai orang Kalimantan, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah disebutkan oleh saudara Edi Mulyadi CS. Kita menuntut agar Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur segera menangkap, memproses secara hukum saudara Edi Mulyadi dan mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur untuk bisa menghadirkan saudara Edi Mulyadi CS di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk dilaksanakan hukum adat. Adil Katalino, Bucuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus.
Belum Pasir. Terima kasih yang telah nonton kawan-kawan semuanya. Salam hormat saya. Tetap jaga kondusivitas kota kita tercinta dari provokator-provokator yang ingin memecah belah Kalimantan secara umum.